Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma wa salli wa sallim wa barik wa karim azim ala hadzan nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa imamina wa maulana Muhammadin salatan tukhrijuna biha min dhulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudhihu lana ma ashkal hatta yafhama innaka ta'lamu wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka 'ala kulli syai'in qadir wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin semuanya tanpa terkecuali, atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala kita hadir pada saat ini atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan rahmat, kasih sayang, ampunan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sungguh beruntung orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam di waktu yang sangat mulia ini, di waktu yang mustajabah ini, sebagaimana telah disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam dan dikatakan oleh Imam Muslim, maka Allah telah muliakan sang khatib pada saat itu. Kenapa mulia sang khatib pada saat itu? Karena Allah sudah takdirkan dan Allah pilih pada saat itu, ketika seorang khatib, seorang imam masih di dalam masjid dan seorang khatib dan imam itu belum kembali ke rumahnya, belum keluar dari masjid, bahwasanya itu adalah waktu yang sangat mustajabah. Maka orang-orang yang pada saat ini dia tahu dirinya sebagai orang-orang yang berdosa di hadapan Allah, dia mengakui hal-hal itu seperti itu, maka di waktu saat ini orang-orang yang berdosa, dia tahu di dalam hatinya dia ingin digurukan dosa-dosanya, ingin disucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu orang-orang yang selalu tahu dirinya siapa di hadapan Allah, dan ketahuilah saat ini kita ada di hadapan siapa? Hakikatnya di hadapan Allah. Maka kita ingin rahmat Allah, ingin dicintai Allah, bukan ngaku-ngaku. Betapa banyak kita lihat mengaku orang-orang soleh, mengaku wali-waliullah. Siapa waliullah itu? Dikatakan oleh ulama salaf, wali-wali Allah itu kalau dia bertambah umurnya, maka bertambah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah nikmatnya kepada Allah, bertambah giat dia untuk ibadah kepada Allah. Wahai syabab, wahai anak muda, jangan kau habiskan waktumu untuk main game. Sudah banyak laporan ini, wala isya, wala subuh, wala tahajud. Allah, mau bantu Palestina yang seperti ini. Allah karim. Kalau orang tua yang hadir pada saat ini tidak perlu untuk dinasihati, ya.
Karena mereka ini sudah tahu jati dirinya hidup di dunia ini, apalagi sudah dekat untuk kembali kepada Allah. Apalagi anak-anak muda, waktu inilah jangan sampai kita menyesal. Tidak isya, tidak sholat tahajud, tidak subuh kesiangan. Yang seperti ini ngaku wali Allah. Kita lebih percaya, sangat yakin dengan ulama-ulama terdahulu, karena sanad silsilah mereka belajar dekat dengan para tabi'in, dekat belajar dengan sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat belajar dengan siapa? Dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempatan yang sangat mulia ini, sunnah yang merupakan nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, Allah titipkan kita mengerjakan sunnah karena punya ilmu. Karena ilmu itu nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dengan kegelapan dunia hawa nafsu pada saat ini. Maka orang-orang yang tahu jati dirinya pada saat ini, dia ingin dicintai oleh Allah, ingin dikasih sayang oleh Allah. Dia malu, wahai anak muda atau orang tua yang pada saat ini hadir pada saat ini. Berapa kali kita menentang Allah Subhanahu wa taala di kamar-kamar kita dulu? Berapa kali kita bermaksiat kepada Allah? Jangan dianggap remeh itu dosa. Apalagi kita tidak menjalankan syurutut taubah, tidak menjalankan syarat-syarat taubah, atau dengan bahasanya kita hijrah. Tidak dikatakan hijrah kalau kita tidak menjalankan syarat taubat. Maka di waktu yang saat ini, berapa kali kita merenung, berapa kali kita menentang Allah di kamar-kamar kita, bermaksiat kepada Allah. Ingat dosa itu. Jangan sampai kita melukai sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai peci, pakai gamis, pakai ini, sudah merasa sombong, ego, merasa lebih baik daripada yang lain, malu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi saja sampai kakinya bengkak sholat. Kita kalau orang tua lihat anak muda itu semangat ibadah, malu kita. Anak muda kalau lihat orang tua juga ibadahnya semangat, malu juga. Oh, itu orang tua sudah uzur, sudah berumur itu, masih kuat sholat 100 rakaat. Jadi jangan sampai kita ngaku-ngaku orang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah, kalau tidak ada buktinya. Apalagi ngaku keturunan Nabi. Imam Ali Zainal Abidin Ibnul Husain, anak dari Imam Husain, itu sehari sholat 1000 rakaat. Imam Ahmad bin Hambal itu sholat 300 rakaat sehari. Bukan tidak ada kerjaan, bukan sholat itu saja, bukan. Bagaimana dengan kita? Itu urusan dengan Allah, itu luar biasa. Dengan manusia luar biasa juga. Jangan sampai menyakiti umat Nabi besar Muhammad. Malu dengan peci ini. Kalau kita berdakwah ilallah, bukan mengajak umat ini ke lain, bukan. Ngajak umat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat dosa-dosa itu. Berapa kali kita menentang Allah? Hai anak muda, berapa kali kita menentang ibu kita, orang tua kita, berapa kali kita durhaka kepada mereka? Apakah pantas kita dikatakan orang yang soleh, apalagi masuk ke dalam surga yang abadi? Itu yang tinggal sholat tahajud tadi, tinggal sholat isya, apalagi subuh kesiangan, bahkan tidak dikerjakan sama sekali, tidak dikodok. Allah, sudah sekolah tidak ranking. Ini yang mau membahagiakan orang tua, ini yang mau menang Palestina. Allah karim. Sudah baik ibadah, apa mau rusak hati? Masih kotor hati kita. Inilah kesempurnaan. Ini yang kita cari. Apa itu? Husnul khotimah. Kesempurnaan di dalam kematian kita. Apakah kita ingin mengenaskan di dalam kematian kita? Mati yang tidak sempurna, bahkan su'ul khotimah, kematian yang buruk, yang mengenaskan. Maka di khutbah yang terakhir ini, yang sudah berjalan 5 menit pada saat ini,
Kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjalankan hal-hal seperti ini. Salah satu yuhibbullahu taala yaumal qiyamah. 3 ciri orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diakui oleh Allah ini, bukan ngaku-ngaku dicintai ini. Siapa mereka? Alladzina yuhibbul ilma wal ulama. Mereka orang-orang yang cinta kepada ilmu, karena ilmu itu petunjuk dari kegelapan dunia dengan hawa nafsu ini. Dengan tidur kita, jam 2 Allah panggil masih tidur, jam 3 masih tidur. Malu kita dengan ulama salaf. Gak usah jauh-jauh kita dengan ulama mutaakhirin, ya Allah. Apalagi baru tobat ini, apalagi tobat belum sempurna ini. Enak kalau Allah masih kasih kesempatan umur panjang. Kalau langsung wafat saat ini, masih melekat dosa-dosa. Dosa kecil cepat memang dihapus, kalau dosa besar tidak bisa, harus taubat kita. Masih kita merasa congkak pada saat ini, masih menganggap kanan kiri, lihat sana sini. Lihat saja diri kita ini sudah pakai pakaian bagus seperti ini. Malu kalau tidak sama, kalau tidak mencontoh akhlak Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus cinta dengan ilmu, dan pada saat ini kita cinta dengan ilmu, dan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ini karena kita ada di majelis yang agung yang mulia, bukan ngaku-ngaku pada saat ini. Buktinya kita hadir sholat Jumat pada saat ini. Wal ulama, dan cinta kepada ahli ilmu, orang-orang yang bijaksana, yang tahu dengan pedihnya umat. Banyak anak yatim tuh susah, yang di pinggir jalan, di Ampera itu, di bawah situ, yang di arah KM5. Lihat itu, bantu itu, gak perlu promosi, pengumuman gak perlu, bantu sudah semaksimal mungkin. Itu yang harus dilakukan, bukan ghibah sana sini, fitnah sana sini. Itu bukan tugas kita sebagai mubaligh, bukan tugas kita sebagai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kita ini termasuk ummatul ijabah, umat yang telah diterima Allah dan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan saudara-saudara kita juga yang non muslim, ummatud dakwah, termasuk umat Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Perlu sentuhan kasih sayang kita, bukan kita hina. Itu sesama non muslim itu, apalagi saudara seiman umat Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita yang belum pernah ketemu dengan Rasulullah, mimpi saja tidak, sudah umur 40 tahun belum mimpi sama Nabi. Dosa apa, penentangan apa kita kepada Allah selama ini? Coba renungkan, dosa apa yang Allah tidak inginkan kita berjumpa dengan Rasulullah di dalam mimpi kita? Maksiat dengan perempuan, berzina, ingat dosa itu. Pergi ke diskotik, pergi sana sini, main game, narkoba, tinggalkan itu. Iqla'udhunu, lepaskan itu dosa, dan itu bagian dari syarat tobat. Cinta dengan ulama, jangan hina mereka. Benar mereka manusia, sama seperti kita, tapi ingat mereka punya kemuliaan dari Allah. Apa itu? Ilmu tadi, nur tadi, cahayanya Allah itu ilmu. Muliakan mereka, doakan mereka. Mereka salah, ingatkan, baik-baik tapi punya akhlak. Wahai kiai, wahai syekh, wahai sayyid, ingatkan, ustadz, ingatkan, baik-baik. Jangan sampai kita mengingatkan bikin kotor hati kita dengan carut marut omongan. Apalagi agigul walidain, durhaka sama orang tua. Ya Allah, la yadkhulul jannah. Mau sehebat apapun kita, kalau durhaka sama orang tua, tidak bisa kita masuk surga. Mulai hari ini yang masih punya orang tua, anak muda, minta maaf sama orang tuanya. Melas minta maaf, tak rebo, mumpung masih hidup.
Kalau udah di alam barzakh nangis kita, belum ada pengakuan redho darinya. Apa makna tahajud itu? Apa makna puasa Senin Kamis? Bahkan puasa yang mudahar tiap hari, durhaka sama orang tua. Allah, orang tua tuh termasuk di sini. Nah, hadir semua orang tua yang soleh pada saat ini yang baik. Kalau tidak baik, dah hadir di sini. Dan Allah sudah tempatkan kita di tempat masing-masing. Memang benar di sop pertama ini orang-orang mulia, tapi kalau kemuliaan itu tidak dijaga, bisa hina di hadapan Allah. Bisa jadi yang duduk di belakang itu tenang, tunduk, udah 9 menit dengar khutbah pada saat ini, tahu dia, oh ini yang harus saya amalkan. Yang kedua, kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mukthiru minas sholati wassalami alayya. Perbanyaklah solawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita cinta kepada Nabi besar Muhammad, perbanyak solawat dan salam. Dan itu bagian amalan untuk kita berjumpa di dalam mimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena kalau orang cinta selalu sebut, selalu diingatnya. Ulama salaf terdahulu paling sedikit nih solawat dan salam kepada Nabi, rindu dan cinta itu 1000 kali. Nah, kita sudah berapa ini dari malam Jumat tadi? Udah 1000 kali. Pakai singkat juga boleh, mau singkat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak tersebut. Yang dibaca novel, halaman Facebook, nggak boleh. Boleh saja, boleh. Tetapi kenapa lisan ini tidak bersolawat dengan Nabi? Lisan ini tidak sempat baca Quran. Kami sebagai santri dulu dipesankan oleh guru mulia kami Syekhuna Murabbi Ruhina Kiai Haji Munta Al-Hafidh Wonosobo, kalau jadi santri beliau, ini yang hafidh Quran nih yang di depan nih, kalau 7 hari gak khotam Quran, bukan ahli Quran, kata beliau. Ayo, di mana Quran kita? Udah berdebu. Itu bagaimana itu mau tadabbur Quran itu, mau paham tafsir itu? Wong Qurannya saja tidak dibaca. Fakta ini. Bahkan naudzubillah kalau seorang mubaligh tidak buka Quran, Allah. Ahli tafsir tidak buka Quran, ya Allah. Dan hafal Quran, wahai santri yang ada di hadapan saya ini, kata beliau, yang 30 juz, harus khotam Quran paling cepat sekali itu 3 hari itu sekali. Bisa khotam itu. Kalau bisa sehari itu 2 kali. Kayak Imam Syafi'i bulan Ramadan 60 kali khotam Quran. Itu cerminan ulama salaf itu. Malu kita kalau tidak seperti itu. Jadi lisan kita ini terjaga dengan baca Quran, baca solawat, baca tasbih, baca wirid, baca soba, azkarus soba, zikir pagi, petang dan lain sebagainya. Jadi nggak ada masalah sihir, santet, ini, gangguan ini. Dan itu bisa menenangkan hati kita. Dan yang terakhir, dari khutbah yang singkat ini, kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ngaku-ngaku orang yang dicintai Allah, wal qama bil lail. Orang-orang yang selalu sholat malam, orang-orang yang qiyam berdiri sholat malam. Saya satpam, saya tidak bisa sholat malam, Ustadz. Sholat malam banyak. Sholat isya berjamaah itu sholat malam termasuk. Saking sibuknya sudah sholat isya berjamaah sudah, gak bisa ba'diyah isya. Ba'diyah isya itu sholat malam, tutup sama sholat witir. Terkadang kita ini kena tipu oleh syaitan. Nanti saja witirnya, tutup saja dengan sholat malam. Kapan bangun? Wala witir. Jangankan witir, subuh lagi kesiangan. Jadi kata para ulama-ulama salaf kita terdahulu, kalau ada kesempatan untuk kita ibadah, cepat langsung lakukan. Iya. Aku itu terkadang kita ini tidak kuat untuk melawan hawa nafsu. Jangan sampai kita mengutamakan itu dan itu diakhirkan sunnah, tetapi kita akhir-akhirnya tertipu dengan syaitan, dengan hawa nafsu kita digoda. Nanti saja witirnya. Kalau kita orang yang memang istiqomah witir di akhir malam, bagus.
Tapi kalau tidak mampu sudah langsung witir. Itu anak muda seluruhnya tanpa terkecuali mau pakaian apa saat ini, cepat gas kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja khutbah yang singkat ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa diamalkan. Cintai ilmu, hadir majelis ilmu, cintai ulama. Jangan memfitnah para ulama. Yang kedua, perbanyak sholawat dan salam. Jadi kita tidak sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, syubhat, apalagi yang haram, bahkan yang mubah pun tidak. Itulah ciri-ciri wali-wali Allah. Perbanyak sholawat dan salam. Dan yang ketiga tadi, jangan tinggalkan sholat malam, walaupun itu sholat isya secara berjamaah, apalagi di masjid. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, nafa'ini wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza nastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.